Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang mesin Turing atau Turing Machine. Sebelum kami memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya sendiri adalah Ana Fauzan Zaki dengan akhiran NIM 033, dan kemudian ada rekan saya yaitu, silakan. Dengan nama Muhammad Zaki Zakwan dengan NIM 099. Baik, untuk penjelasan pada materi pertama di mesin Turing ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu mesin Turing. Jadi, mesin Turing adalah model matematika yang digunakan untuk mendefinisikan konsep komputasi dan algoritma. Mesin Turing beroperasi dengan membaca dan menulis simbol pada pita yang tidak terbatas dan mengikuti aturan-aturan tertentu. Mesin Turing juga diperkenalkan pertama kali oleh Alan Turing dalam makalahnya yang berjudul On Computable Numbers pada tahun 1936 sebagai alat untuk memahami apa yang dapat dan tidak dapat dihitung oleh mesin ataupun komputer. Mesin Turing juga menjadi dasar teori komputasi dan penentu batasan kemampuan mesin dalam memproses informasi. Turing merancang mesin ini untuk membantu memecahkan masalah yang dikenal dengan nama Einstein-Jones problem atau masalah keputusan, yang bertanya apakah ada algoritma untuk memutuskan kebenaran setiap pernyataan matematika. Selanjutnya adalah tentang komponen-komponen dari mesin Turing. Yang pertama adalah tape atau pita. Tape atau pita adalah media penyimpanan yang digunakan oleh mesin Turing untuk menyimpan simbol. Pita ini terdiri dari serangkaian sel dan setiap sel dapat menyimpan satu simbol. Pita ini dianggap tidak terbatas dalam panjangnya, yang berarti bahwa mesin dapat berpindah ke kiri ataupun ke kanan tanpa batas selama proses komputasi. Yang kedua adalah head. Head atau kepala pembaca adalah bagian dari mesin yang membaca simbol dari pita dan menulis simbol ke dalam pita. Kepala pembaca atau head ini bergerak satu sel ke kiri ataupun ke kanan setelah melakukan aksi baca atau tulis. Selanjutnya adalah state register. State register menyimpan informasi tentang keadaan mesin pada waktu tertentu selama proses komputasi. Mesin Turing memiliki sejumlah keadaan atau states, dan hanya satu state yang aktif pada saat tertentu. Keadaan ini menentukan aturan apa yang harus dilakukan oleh mesin selanjutnya berdasarkan simbol yang sedang dibaca oleh kepala pembaca atau head. Selanjutnya, komponen transition function. Transition function adalah aturan atau fungsi transisi yang mendefinisikan bagaimana mesin berperilaku berdasarkan keadaan saat ini dan simbol yang sedang dibaca. Fungsi ini menentukan tiga hal. Yang pertama adalah simbol yang akan ditulis pada pita. Yang kedua adalah arah gerakan kepala pembaca atau head, apakah bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Lalu yang ketiga adalah keadaan selanjutnya yang akan dimasuki oleh mesin. Fungsi ini dapat dituliskan dalam bentuk tabel ataupun diagram yang menggambarkan bagaimana mesin beralih dari satu keadaan ke keadaan lainnya berdasarkan input yang dibaca. Selanjutnya adalah jenis-jenis mesin Turing. Yang pertama adalah Deterministic Turing Machine atau DTM. DTM adalah jenis mesin Turing yang setiap langkahnya memiliki satu dan hanya satu transisi yang dapat dilakukan berdasarkan simbol yang dibaca dan keadaan mesin. Contohnya adalah mesin membaca simbol 0 lalu menuliskan X, lalu akan bergerak ke kanan dan masuk ke state berikutnya. DTM digunakan untuk model komputasi yang terdefinisi dengan jelas dan digunakan dalam banyak teori komputasi. Lalu yang kedua adalah Non-Deterministic Turing Machine atau NTM. NTM adalah jenis mesin Turing yang memungkinkan lebih dari satu transisi yang dapat terjadi pada suatu keadaan yang sama, tergantung pada simbol yang dibaca. Contohnya adalah mesin membaca simbol 0 dan memiliki dua pilihan, yaitu menulis X dan bergerak ke kanan, ataupun bisa juga menulis Y dan bergerak ke kiri. NTM sering digunakan untuk mendeskripsikan algoritma atau masalah yang memerlukan penjelajahan berbagai kemungkinan solusi secara paralel. Selanjutnya adalah tentang cara kerja dari mesin Turing. Yang pertama adalah membaca simbol dari pita.
Mesin Turing memulai proses dengan membaca simbol yang ada pada pita. Pita ini terbagi menjadi beberapa sel, dan setiap sel dapat berisi satu simbol. Kepala pembaca atau head akan berada di salah satu sel ini dan membaca simbol yang ada. Contohnya, jika mesin berada di sel yang berisi simbol 0, maka mesin akan membaca simbol tersebut dan menggunakan informasi tersebut untuk menentukan langkah berikutnya. Yang kedua adalah menulis simbol ke pita. Setelah mesin membaca simbol pada pita, mesin akan menulis simbol baru ke dalam sel pita tersebut atau mungkin tidak menulis sama sekali, tergantung pada aturan transisinya. Misalnya jika mesin membaca simbol 0, lalu mesin dapat menggantinya dengan simbol X berdasarkan aturan yang diberikan oleh fungsi transisi. Lalu yang ketiga adalah proses berpindah pita. Setelah membaca dan mungkin menulis simbol, mesin akan memindahkan kepala pembaca ke kiri ataupun ke kanan. Keputusan tentang arah kepala pembaca ini juga didasarkan pada fungsi transisi. Misalnya jika mesin membaca simbol 0, mesin dapat bergerak ke kanan untuk memeriksa simbol berikutnya, ataupun ke kiri untuk kembali memeriksa simbol sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah langkah-langkah kerja mesin Turing secara umum. Yang pertama adalah mulai pada keadaan awal 0 atau state 0. Mesin Turing dimulai dalam keadaan awal, misalnya Q0, yang akan menentukan langkah pertama berdasarkan simbol yang ada di pita. Yang kedua adalah proses iteratif berdasarkan fungsi transisi. Yang pertama adalah membaca simbol di pita, lalu menulis simbol baru pada pita atau tidak menulis apa-apa, lalu pindah ke posisi selanjutnya, dan terakhir adalah beralih ke keadaan berikutnya sesuai dengan aturan yang ada. Lalu yang ketiga adalah pengulangan langkah-langkah. Proses ini akan berulang terus-menerus sampai mesin mencapai keadaan terima atau accepting state atau keadaan tolak, yaitu rejecting state. Lalu berikutnya adalah contoh sederhana dari operasi mesin Turing. Contohnya jika kita ingin mencetak simbol 110 pada pita. Jadi, pita kita awalnya kosong dan head berada di posisi berikut seperti pada gambar. Yang pertama kita lakukan adalah kita menulis angka 1 di kotak di bawah head, seperti gambar berikut. Lalu, selanjutnya kita memindahkan pita ke kiri satu kotak, seperti gambar tersebut. Lalu selanjutnya kita tulis angka 1 di kotak, baru di bawah head. Kemudian memindahkan rekaman itu ke kiri satu kotak lagi. Lalu yang terakhir adalah hanya menuliskan 0. Jadi, setelah melakukan langkah-langkah tersebut, pita akan berisi simbol 110 sesuai yang kita inginkan, dan mesin telah berhasil menulis 3 simbol berturut-turut sesuai dengan instruksi. Baik, selanjutnya tentang penerapan mesin Turing akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Silahkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan mesin Turing. Nah, ternyata dalam penerapan mesin Turing, ternyata ada hubungan dengan algoritma dan teori komputasi, yang dimana mesin Turing menjadi alat untuk mendefinisikan computable functions atau fungsi yang dapat dihitung. Selanjutnya, ternyata teori komputasi didasarkan pada prinsip bahwa setiap algoritma yang dapat dihitung oleh komputer juga dapat direpresentasikan oleh mesin Turing. Next. Nah, selain itu, ternyata ada juga hubungan dalam referensi dalam pengembangan komputer modern, yang dimana mesin Turing menginspirasi konsep komputer modern yang bersifat universal, yaitu komputer yang dapat menjalankan berbagai program. Selanjutnya, ternyata dalam referensi juga sistem operasi dan bahasa pemrograman didasarkan pada prinsip universalitas mesin Turing. Next. Nah, di sini merupakan studi kasus dalam memeriksa palindrom, yang dimana di sini contohnya itu palindrom matriks 5x5. Seperti yang kita ketahui, palindrom adalah kata atau rangkaian simbol yang sama jika dibaca dari depan maupun belakang. Nah, pada gambar ini menunjukkan sebuah matriks 5x5 yang memuat kata-kata palindrom. Nah, pada palindrom dalam matriks ini, kata-kata dalam matriks ini dapat dibaca sama dari arah kiri ke kanan maupun kanan ke kiri, serta dari atas ke bawah maupun bawah ke atas. Selanjutnya, nah,
Adapun ciri-ciri palindrom dalam matriks 5x5 itu yang dimana itu yang pertama horizontal, yang dimana setiap baris dalam matriks ini membentuk kata yang dapat dibaca dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Yang dimana itu pada baris pertama itu seperti Farad, yang kedua itu baris kedua itu Aleda, baris ketiga Reber, dan baris keempat Adela, dan baris kelima Daraf. Nah, selanjutnya selain horizontal ternyata ada vertikal yang dimana itu bagian kolom. Nah, setiap kolom membentuk kata yang sama jika dibaca dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Seperti kolom 1 itu Farad, kolom 2 Aleda, kolom 3 Reber, kolom 4 Adela, dan kolom 5 Daraf. Next. Selanjutnya itu simetri matriks yang dimana di sini memiliki simetri diagonal dan pusat. Karena kata-kata palindrom di baris dan kolom saling mendukung. Misalnya baris 1, kolom 1 itu Farad. Baris 2, kolom 2 itu Aleda. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke dalam pusat matriks, yang dimana pada posisi tengah baris dan kolom ketiga terdapat kata Reber, yang dimana kata ini merupakan palindrom sempurna yang bersifat sama baik secara horizontal maupun vertikal. Next, selanjutnya itu kita membahas tentang keunggulan dan keterbatasan. Pertama kita membahas keunggulan, yang dimana itu mesin Turing itu keunggulannya itu universalitas, yang dimana itu mesin Turing dapat mensimulasikan algoritma apapun yang dapat dihitung. Selanjutnya itu sederhana, tetapi kuat meski sederhana, mesin Turing itu ternyata mampu mempresentasikan seluruh kelas masalah komputasi. Next. Selain keunggulan ternyata ada keterbatasannya juga, yang dimana itu mesin Turing itu tidak praktis secara fisik, yang dimana konsep seperti pita tak terbatas tidak realistis dalam implementasi nyata. Selanjutnya itu tidak mengatasi masalah non-komputasi, yang dimana itu masalah seperti halting problem itu menunjukkan bahwa ada batasan pada masalah yang dapat diselesaikan. Next. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi kami itu, yaitu mesin Turing adalah konsep dasar yang berdasari teori komputasi dan pengembangan komputer modern, yang dimana meskipun hanya merupakan model teoritis, mesin Turing memainkan peran penting dalam memahami batasan dan potensi komputasi. Aplikasinya mencakup teori algoritma, pemrograman, dan pengembangan sistem komputasi. Baik, sekian presentasi dari kami tentang materi Turing Machine. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.